Ini pesan untuk wali santri yang memondokkan anaknya di pesantren. Dan barangkali ini menjadi jawaban atas keresahan Bapak Ibu sekalian. Kenapa ya anak saya dipondokkan hafalannya kurang, pemahamannya kurang, bahkan tidak betah di pesantren. Barangkali ini menjadi jawaban atas keresahan Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim ada keterangan demikian. Wa yambahi an yanwiya al-muta'allimu bitolabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirah. Hendaknya seorang wali santri, seorang wali murid Bapak Ibu sekalian, dan santri itu sendiri ketika mondok maka diniatkan untuk menggapai ridha Allah. 1. 2. Wa darul akhirah, untuk mencari bekal di kehidupan akhirat. 3. Izalatal jahli, menghilangkan kebodohan. Dan yang keempat, ihyaiddin wa ibqa'al islam, untuk menghidupkan dan menegakkan agama Allah. Dan di sini kemudian persoalannya, banyak sekarang wali santri yang memondokkan anaknya itu untuk pangkat dan jabatan pekerjaan. Bu, kenapa anaknya di pesantren kan dan kemudian disekolahkan di SMK? Kadang jawabannya, ben jadi kerjaannya gampang mas. Nah itu, di sekolah SMK ben kerjanya di sini, dikuliahkan kedokteran ben gampang masuk ke dokteran. Itu kalau kita lihat secara adab, maka itu sudah cidra dan kurang ideal. Jadi orang-orang yang memondokkan, memesantrenkan anaknya ben apa? Ben jadi ustadz, itu saja sudah salah. Apalagi orang tua yang memesantrenkan anaknya untuk pangkat dan jabatan, itu ditampar keras oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Nah itu, maka bagaimana niat yang benar? 1. Ridha Ta'ala, menggapai ridha Allah. 2. Untuk darul akhirah, untuk mencari bekal kehidupan akhirat. 3. Izalatal jahli, menghilangkan kebodohan. Dan yang keempat, ihya'ad-din wa ibqa'al islam, untuk menegakkan dan menghidupkan agama Allah. Maka jangan pernah kemudian seorang wali santri, wali murid memondokkan anaknya untuk jadi ustadz anaknya. Itu saja sudah salah, apalagi dipondokkan, dipesantrenkan dan disekolahkan di SMK untuk pangkat dan jabatan, untuk gampang kerjaan mas. Itu secara adab juga sudah salah lah itu. Dan sekali lagi, barangkali itu yang menjadi putra putri bapak di pesantren itu hafalannya susah masuk, pemahamannya susah paham. Nah itu barangkali juga ketika tidak betah itu karena salahnya niatnya orang tua. Kemudian kata Syekh Az-Zarnuji, walayan wi bihi iqbalan nas, dan jangan kemudian memondokkan anak itu untuk mencari caper dari manusia. Ben kedeleng santri, ben kedeleng orang yang mondok. Nah itu jangan seperti itu. Wala istijlaba khusamid dunya, dan jangan untuk mengumpulkan dunia, pangkat dan jabatan. Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya pondok itu terlalu bagus, terlalu mulia untuk kemudian diniatkan untuk mencari pangkat dan jabatan, untuk jadi PNS dan lain sebagainya. Dan apakah kita tidak yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran? Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Ada ayat lagi, wa mayattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada ayat lagi, wa mayatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Itu janji Allah dan sifatnya rizki itu pasti. Jadi jangan pernah khawatir untuk mencari untuk pekerjaan putra putri bapak yang sedang di pesantren. Pasti Allah akan berikan, dan itu janji Allah dalam Al-Quran. Karena itu kata Syekh Az-Zarnuji, la yanwi bihi iqbalan nas wala istijlaba khusamid dunya. Jangan pernah untuk caper dengan manusia ketika memondokkan anak, apalagi untuk mencari pangkat dan jabatan. Jangan seperti itu. Kemudian ada syair, man talabal ilma lil ma'adi faza bifadlim minar rasyadi. Orang yang mencari ilmunya untuk ma'ad, untuk mencari bekal akhirat, untuk menggapai ridha Allah, maka dia akan mendapatkan banyak petunjuk. Dia orang yang beruntung dan pasti akan mendapatkan banyak petunjuk. Fayal khusran talibih, tapi sangat merugi para pencari ilmu, para santri ketika mondoknya linaili fadlim minal ibadi, untuk caper kepada manusia, untuk pangkat dan jabatan. Maka model niat mondok yang seperti ini biasanya, sekalipun dia jadi orang alim, sekalipun dia itu pintar, pasti orang alim yang tidak manfaat, pasti orang alim yang tidak barokah. Karena tidak semua orang alim itu memberkahi, tidak semua orang alim itu pasti bagus. Ada alim yang kemudian justru membahayakan umat. Itu ketika
anak Bapak Ibu sekalian dipondokkan tapi dengan dengan segala niat yang kurang baik, apalagi istijlabu khusomid dunya, untuk menarik, untuk mendapatkan tentang benda dunia. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, barangkali itu yang menjadi sebab anak Bapak Ibu sekalian tidak futuh ilmunya, bahkan ditutup kefutuhannya. Itu naudzubillahi min dzalik, barangkali adanya salah niat di hati Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab.